Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Linda. Hari ini tepatnya di hari Selasa, tanggal 26 Januari 2020, saya sedang berada di bengkel sapi Kalijeruk. Ada yang tahu saya mau ngapain di sini? Ikutin terus videonya. Selamat siang, Mbak. Selamat dengan siang. Mbak Dia. Oh, dia. Nggih. Mbak Diah ini selaku pengurus di sini ya? Ya, Pengurus sapi-sapi saya di sini. supervisor di sini. Oh iya. Sudah lama Mbak bekerja di sini? Saya itu masuk di Agromik Lestari itu tahun 2018, tapi masuk di bengkel sapinya itu sejak tahun 2019-an awal kayak gitu. Iya. Terus ini udah lama ya Mbak? Sejak tahun berapa bengkel sapi ini ada berdiri? Berdirinya itu tahun 2017. Nah, terus kemudian baru dipublikasikan atau diperkenalkan ke masyarakat itu sejak tahun 2019 gitu. Berarti apa Mbak Diah masuk di sini itu di pabrik ya gitu? Sebelum pas saya masuk itu maksudnya baru mulai ada rencana-rencana, maksudnya dikenalkan keluar, terus kemudian juga pengenalan produk dan lain sebagainya itu baru mulai dipublish kayak gitu. Awalnya ya cuma untuk rekondisi sapi biasa kayak gitu, untuk bengkel-bengkel gitu. Ya. Terus kalau pendirinya Mbak, ini individu atau perusahaan? Sebenarnya itu ada perusahaan namanya Agromik Lestari, itu sebenarnya miliknya perorangan juga kayak gitu, miliknya Prof. Ali Agus. Nah, Agromik Lestari itu memiliki beberapa kayak anak perusahaan. Nah, salah satunya itu bengkel sapi Kalijeruk ini gitu. Oh iya, seperti itu. Terus tujuannya Mbak, kenapa sih kok bisa kepikiran bangun bengkel sapi ini? Tujuannya awal itu sebenarnya untuk menyelamatkan sapi-sapi yang rusak kayak gitu. Karena kan sapi-sapi yang rusak, apalagi pedetan kayak gitu, ketika dia tuh udah rusak, skabies, nah itu kan peminatnya itu kurang. Nah, jadi kalau kita itu lebih bergerak, yang pertama adalah untuk menyelamatkan sapi-sapi yang rusak ini, kita rekondisi biar bagus, terus kemudian nanti setelah bagus baru kita jual kayak gitu. Jadi tujuan awalnya adalah rekondisi gitu. Oh iya iya. Terus kalau yang bengkel di sini, itu rumahnya deket apa jauh Mbak gitu? Kalau untuk pedetan-pedetan itu mayoritas kita dapat dari suplai dari perusahaan. Jadi kita memang belinya itu dari perusahaan. Jadi untuk penyediaan pedatnya kan banyak kalau dari perusahaan. Tapi kalau kita cari di pasar itu kan kondisi rusaknya itu kita pun nggak tahu. Itu memang rusak itu mungkin karena penyakit atau yang lain sebagainya kayak gitu. Itu lebih riskan. Terus kemudian ada juga beberapa sapi-sapi yang dari peternak di sekitaran sini kayak gitu. Sama jalan-jalan bisa Mbak? Oh iya, enggak. Nah di sini ini kan saya lihat banyak banget ya Mbak jenis-jenisnya. Oh iya. Nah mayoritas di sini tuh jenis apa gitu Mbak? Kalau mayoritas itu BX karena kita kan kerjasamanya sama perusahaan. Oh, iya. Kalau untuk sapi yang simental, limosin kayak gitu tuh semuanya sapi titipan kayak gitu. Untuk yang mayoritas itu BX. Kalau untuk sapi-sapi yang misal ini, nah ini baru ini kayak sapi kelangenan lah gitu. Memang ini sengaja dibeli untuk ya untuk hiasan sini lah gitu. Kalau yang itu Mbak? Itu imut. Iya. Jadi itu saya tertarik sama yang itu soalnya. Oh ya, ini imut. Nggak kelihatan Ini tadi. kok iya, ini ketutupan sanjangan. Nah, Iya itu. Itu udah sejak dari kapan Mbak di sini itu? masuk itu dari Desember. Desember ya. Desember, terus kemudian Desember 2019. Berarti sekarang itu di sini sudah sekitar 1 tahun. Kemarin itu belinya pedet imut ini tuh dari Banyuwangi. Ini harganya pas beli pun sudah fantastis ya. Wah. Mungkin udah banyak yang tahu. Kalau yang nonton YouTube mungkin udah tahu harganya pedet imut ini. Kalau sekarang itu sampai sekarang kita belum pernah nimbang, jadi kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari bentuk badannya sih bagus. Tapi cuman memang dia itu bukan sapi yang posturnya tuh tinggi kayak gitu. Jadi memang dia lebih pendek gitu. Ya, terus ini Mbak dari segi perawatannya sendiri, ini kan bengkel sapi ya Mbak, memperbaiki sapi yang rusak. Berarti ada perawatan sendiri gitu?
untuk pembersihan kandangnya seperti itu? Kalau untuk perawatan kita itu lebih ke pakan kayak gitu. Jadi kita lebih ke nutrisi pakan, kita perbaiki pakan yang diberikan ke sapinya. Jadi kalau kita bicara tentang awal masuknya sapi-sapi kayak gitu ya. Untuk awal masuknya pedagang bengkelan kayak gini itu sampai di sini biasanya kita beri obat cacing. Yang pertama kita cuma beri obat cacing saja. Terus kemudian kan sapi-sapinya itu ada beberapa yang skabies. Iya. Skabies, terus kemudian dia ada yang kurus banget kayak gitu. Itu kita nggak ada treatment untuk misalnya kita suntik skabies atau apa kayak gitu. Jadi skabies, gudeg dan lain sebagainya itu nanti ketika kita treatment pakai konsentrat fermentasi yang ada tambahan SBP sama booster sapi itu nanti biasanya kayak skabies, terus kemudian bulunya yang gede-gede apa gitu nanti biasanya bisa rontok sendiri gitu. Iya. Terus ini kan di bengkel ya Mbak di sini. Ini waktunya itu berapa lama kira-kira treatmentnya itu biar kembali seperti semula? Treatmentnya itu sekitar 3 sampai 6 bulan itu biasanya udah bisa dijual. Tadi kan ada yang namanya vitamin tuh ya Mbak? Booster sama SBP. Nah iya itu cara pemberiannya gimana Mbak? Ada waktunya sendiri atau diberikan di pakan gimana? Iya. Kalau untuk booster itu biasanya kita nanti berikan di konsentrat fermentasinya. Kalau untuk SBP itu kan probiotik untuk fermentasi, biasanya kan SBP kita campur dulu sama molasses, campur sama air. Nah terus kemudian kita buat dulu dengan perbandingan, terus kemudian nanti setelah 2 jam baru bisa digunakan untuk fermentasi. Nah itu konsentrat dicampur sama boosternya 0,5%, terus ditambah sama air dari SBP sama campuran molasses tadi, terus kemudian nanti difermentasi kayak gitu. Jadi kalau untuk pemberian pakannya itu dua kali kayak gitu, pagi sama sore. Jadi untuk booster sama SBP-nya tuh diberikan terus yaitu untuk pakannya gitu, di konsentrat soalnya campurannya. Ya terus ini terakhir nih ya Mbak, harapannya untuk bengkel sapi ini sendiri itu apa? Harapannya mungkin nanti kita bisa lebih berkembang, lebih bisa mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat luas nanti bisa mengadopsi metodenya sini dan kita bisa sama-sama membangun peternakan ini semakin sukses kayak gitu. Terus semoga channel ini bisa terus berkembang, memberikan pengetahuan dan ilmu mengenai sapi-sapi di sini ya Mbak. Iya seperti itu. Dan untuk masyarakat bisa sekali berkunjung di sini ya Mbak, diperbolehkan untuk mengetahui perawatan dan pengurusan sapi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu